Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali bertemu dengan saya, Ibu Heni Uswatun Hasanah, yang akan mengajarkan kalian materi IPS di kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan sangat baik. Sesuai arahan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, maka kegiatan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara langsung. Melalui video pembelajaran ini, Ibu berharap kalian tetap aktif belajar dari rumah, tetap semangat, dan bisa secara terus-menerus mengulang-ulang materi pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang Ibu sampaikan nanti bisa dengan mudah kalian terima. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar materi IPS yang pertama dengan materi ruang dan interaksi antar ruang. Setelah mempelajari materi, Ibu harap yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan penyebab terjadinya interaksi. Dan yang keempat, kalian dapat menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Istilah ruang seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dan juga ruang rapat. Lalu, apa sebenarnya ruang itu? Apa ya ruang itu? Iya, benar sekali. Ruang adalah tempat di permukaan bumi yang secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, baik berupa laut, sungai, maupun danau. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan hingga lapisan tertentu yang menjadi sumber bagi kehidupan. Lalu, apa ya yang menjadi penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Untuk dapat menjawabnya, kalian coba perhatikan ilustrasi berikut. Di sini terdapat wilayah A dan juga wilayah B. Mana pada wilayah A berada pada daerah pegunungan sehingga tanahnya sangat subur untuk menghasilkan sayuran. Sedangkan pada wilayah B berada di pesisir pantai yang sangat dekat sekali dengan laut. Tentunya merupakan penghasil ikan yang sangat banyak, bukan? Nah, perbedaan karakteristik ini membuat masyarakat yang berada di wilayah A atau daerah pegunungan membutuhkan masyarakat yang tinggal di tepi pantai jika ingin mengkonsumsi ikan. Begitu juga sebaliknya, masyarakat yang berada di tepi pantai akan membutuhkan masyarakat di wilayah pegunungan jika mereka ingin mengkonsumsi sayur-sayuran. Itu artinya bahwa kedua ruang ini harus berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik itu memicu interaksi antar ruang. Lalu, apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang itu? Ya, interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah mobilitas penduduk, yaitu interaksi dalam pergerakan manusia. Yang kedua adalah perpindahan barang. Interaksi ini melalui perpindahan barang atau energi yang disebut juga dengan transportasi. Yang ketiga ada perpindahan gagasan atau informasi.
yang disebut dengan komunikasi. Semua interaksi ini dapat terjadi karena kondisi saling bergantung antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Lalu, apa saja bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang? Yang pertama adalah saling melengkapi. Yang kedua adalah kesempatan antar ruang. Lalu yang ketiga adalah kemudahan transfer. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah kondisi saling melengkapi. Di sini terdapat dua wilayah, yaitu wilayah A dan juga wilayah B, di mana pada wilayah A surplus akan sayuran namun membutuhkan ikan. Sementara di wilayah B surplus akan ikan dan juga membutuhkan sayur-sayuran. Kedua wilayah ini saling bergantung dan saling menguntungkan dan juga saling melengkapi. Yang kedua adalah kesempatan antara, di mana di sini terdapat wilayah C yang letaknya lebih dekat dengan wilayah A. Wilayah C ini surplus ikan dan membutuhkan sayuran. Karena letaknya lebih dekat, maka ongkosnya pun jauh lebih murah ya untuk menuju ke wilayah A. Sehingga penduduk pada wilayah A menjalin kerjasama dengan penduduk yang berada di wilayah C. Sehingga hubungan antara wilayah A dan juga wilayah B semakin melemah. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Wilayah A akan menjalin interaksi dengan wilayah B apabila sarana dan prasarananya mendukung. Jika jalanan atau jembatan rusak menuju wilayah B, maka interaksi tidak akan terjadi. Cukup mudah ya memahami materi kita pagi ini. Selanjutnya kita akan berlatih bersama ya untuk menguji pemahaman kalian tentang penjelasan yang sudah Ibu berikan. Yang pertama, jelaskan pengertian ruang. Yang kedua, jelaskan pengertian interaksi antar ruang. Ketiga, apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Yang keempat, apa saja bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang? Nah, selanjutnya kalian tulis jawaban kalian di buku tulis kalian. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama pada pertemuan di aplikasi Zoom Meeting. Tetap semangat belajar ya! Demikian pembelajaran IPS hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.